Belakangan ini Bapak Gembala lagi ngebahas tentang kasih storge. Dengan kata-kata kasih itu sebenarnya kalau kita ngomong cuma kita mengucap, kasih itu gampang dan bisa di mana aja. Tapi untuk kita melakukan dengan hati kita, dengan kita memiliki kasih itu nggak semua orang gampang melakukan itu. Jadi setiap alasan apa ya? Alasan saya sih untuk bawa tema kasih yang sejati itu karena dari saya pun gitu, untuk memiliki kasih itu bukan hanya cuma perasaan gitu. Jadi bukan hanya yang benar-benar cuma ngomong, ngucap, cuma perasaan oh gue punya kasih gitu kan. Bukan kayak gitu. Tapi kasih itu dilihat dari tindakan dan karakter kita sendiri sebenarnya. Dan aku ada satu ayat di 1 Korintus 13 ayat di 1 Korintus 13. Iya. Yang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Kalau mengasihi itu berarti kita harus murah hati, kita nggak boleh sombong gitu kan. Kalau mengucapkan doang tuh gampang, tapi untuk dengan kita saat hari ketemu hari gitu, pasti sih kita ada melakukan hal-hal yang tentang kasih itu tuh pasti sih sebenarnya. Apalagi kita berinteraksi dengan orang banyak dan bukan cuma kita sendiri gitu kan. Nah, kalau untuk dibilang cemburu, tidak boleh cemburu ya bukan berarti hanya untuk suami atau pasangan kita doang. Jadi untuk terhadap teman pun, rekan pun ya itu termasuk sebenarnya, kita tidak boleh cemburu gitu kan. Kalau untuk dibilang kayak gitu, itu yang lagi aku alami gitu. Untuk bilang gak cemburu itu sulit. Tapi bagaimana cara kita untuk menanganinya agar kita bisa nggak berbalik malah jadi dendam gitu. Jadi kita balas dengan kasih gitu. Karena kecemburuan itu sangat-sangat bisa fatal kalau kita salah menggunakannya gitu. Dari sifat hal cemburu pun kita malah bisa jadi memiliki hati yang dendam, egois, dan yang lain-lainnya. Tapi kalau kita mau mempelajari tentang kasih ini, kita pasti bisa melakukan dengan tenang, sabar gitu kan. Maksudnya diikhlaskan gitu kan. Walaupun dalam hati kita nggak kuat gitu, hati kita udah bener-bener kayaknya udah di titik yang bener-bener udah titik paling atas gitu kan. Tapi kalau oleh karena Tuhan itu semua bisa jadi ke bawah, bisa benar-benar jadi rendah hati. Kalau kita masih mengandalkan Tuhan dan kita tidak mengandalkan ego kita. Dan kalau kita menyerahkan semuanya sama Tuhan, percaya deh teman-teman. Karena aku pun sendiri sangat benar-benar merasakan banget, dan puji Tuhannya aku selalu mengandalkan Tuhan. Yang dari aktivitas apapun, dari pekerjaan, di rumah, dan dimanapun aku berada itu aku pasti mengandalkan Tuhan. Dan apapun itu aku selalu nyebut dalam nama Tuhan Yesus, semoga sepanjang hari ini aku diberi kesabaran, rendah hati gitu-gitu kan. Semuanya aku tuh selalu doa kayak gitu. Jadi puji Tuhannya, Tuhan selalu ada sama aku, yang di saat aku kesel, saat aku mulai cemburu, saat aku mulai nggak ada kasih di hatiku, Tuhan tuh selalu ingetin aku gitu, untuk inget sama kasih gitu. Kasih yang sejati itu nggak gampang. Jadi kalau kita mau memiliki kasih yang sejati itu semua timbul dari karakter kita, bukan karena ego kita. Jadi kita buktikan kalau dengan karakter kita bisa membuktikan ada kasih itu akan terwujud gitu. Jadi untuk pagi ini aku sih cuma mau bawa yang di 1 Korintus 13 itu. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong.
Jadi kita nggak boleh sombong, kita harus benar-benar sabar dan rendah hati. Itu aja sih. Terima kasih. Sebelum menutup renungan pagi ini, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu selesai membawakan renungan Tuhan. Biarlah Tuhan dengan kasih yang sejati ini Tuhan, kami dapat melakukan hari-hari kami Tuhan. Dan dimanapun kami berada Bapak, biarlah kami memiliki kasih Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang rendah hati Tuhan, yang tidak sombong Bapak. Dan jauhkan Tuhan dari segala ego-ego, kecemburuan atau apapun Tuhan dalam aktivitas kami, baik bersama keluarga, pasangan, rekan pekerja kami, rekan usaha kami, atau siapapun itu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau selalu ingatkan kami Tuhan dengan kasih Bapak. Biarlah kami menjadi orang yang rendah hati Tuhan, menjadi orang yang sabar Tuhan. Memang tidak mudah Bapak, tapi kami percaya Bapak, kalau kami mengandalkan Engkau Tuhan, semuanya akan berjalan dengan mudah Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin.